kasih. Terima kasih Bang El, terima kasih. Terima kasih. Mana nih Mbak Nugraheni masih Terima ada? kasih Bang Elisa, terima kasih. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kalau mau masih mau lanjut silahkan. Kalau mau selesai silahkan. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dan yang lain yang mau dengar-dengar Mbak Nugraheni. Udah aktif ya? Dah. Yang nggak bicara bisa tolong audionya di nonaktifkan. Terima kasih banyak. Gimana Mbak? Ini saya mau tanya-tanya nih, ini lagi direkam untuk kita posting di ini ya di channel YouTube RSN, motivasi buat saudara-saudara kita yang lain. Bisa diceritakan asal muasal kisah kasihnya bertemu dengan Rumah Sehat Nuswantara, Mbak? Ya, bisa. Awalnya kan sudah sakit kan, banyak sakitnya. Iseng-iseng buka FB kesana kemari. Ceritanya cuma cari pelampiasan aja biar pikiran nggak kemana-mana lah. Ketemu sama Bapak Elisa, saya penasaran. Kok gini ya gitu mikirnya. Terus akhirnya saya hubungi Pak mau ikut gitu. Sampai ganti-ganti grup juga saya mau ikut terus pokoknya sampai sekarang saya mau ikut seperti itu. Dan awalnya saya juga nggak menyadari gitu kok tiba-tiba rasanya badan enak aja. Biasanya dulu waktu hawa panas sekalipun saya tidur pakai selimut semacam itu. Ini enggak gitu. Meski hawa panas mau hawa dingin nggak pakai selimut nggak apa-apa gitu. Dulu juga makan pun saya terbatas. Mau makan pedas nggak bisa, minum kopi nggak bisa, bahkan sampai minum teh pun nggak bisa. Tapi lama-kelamaan semakin kesini tuh kok semuanya bisa gitu. Jadi ya rasanya ya beda gitu. Semakin membaik seperti itu. Yang semakin saya sampai merasa nggak percaya itu, saya punya ambeien. Saya memang nggak cerita sama siapa-siapa. Kecil sih, ya lumayan, sebesar jari kelingking. Itu di luar, jadi otomatis kan nyata terlihat gitu kan. Terlihat nyata diraba itu kerasa. Ya. Itu kok lama-lama kempes. Lama-lama kok udah semakin kecil, semakin kempes, semakin nggak ada gitu. Saya juga heran, saya nggak minum obat, saya nggak konsumsi yang herbal apa itu enggak, kok bisa gitu ya. Puji Tuhan seperti itu sampai sekarang. Kalau menurut dokter, kenapa sampai bisa nggak tahan cuaca dingin, nggak bisa makan ini, makan minum itu? Terindikasinya apa? Kalau itu saya nggak tahu Pak, soalnya saya nggak berani ke dokter. Seperti itu, saya takut ya nggak pikirannya udah kemana-mana. Seperti itu. Terus kalau kena cuaca yang beda gitu kan, tiba-tiba panas terus tiba-tiba dingin, itu tidur apa sih bahasanya ya,
yang total kulitnya total bintilan gitu, itu keluar Biduran. semua. Biduran itu keluar semua seperti itu. Padahal udah pakai selimut pun tetap seperti itu gitu. Berapa lama meditasinya, Mbak? Meditasi bareng saya itu dari bulan berapa? Saya lupa ya Pak. Kira-kira Tapi bulan ya berapa? hampir setahun apa ya? Belum sih, belum ada setahun kayaknya. Coba saya cek Belum dulu ada. ya. Agustus. 24 Agustus pertama Belum saya. setahun. Selamat pagi Ya. pagi menjelang siang saya baru mulai belajar meditasi hari ini, Bang. Jam-jam segini saya biasanya agak tegang. Bagaimana mau keluar? Ya? Itu yang flip merah. Padahal saya nyuekin itu ya, Mbak ya. Tapi terus saya kejar aja. Saya nggak mau tahu. Ini saya cuekin kejar loh aja. nih. Saya cuekin aja nih, Mbak. Hebat. Ini bulan 8, bulan 9. Waktu itu saya buka link waktu itu kayaknya ya. Buka link grup ya. Iya, Oh iya. iya, ada. Ini baru saya jawab itu September, tanggal 8. Tanggal 8 baru saya ajak meditasi berdua kayak biasa. Iya. maaf ya, mungkin ya. Nggak apa-apa. Yang penting saya kejar terus. Sampai sekarang saya kejar terus, mau kemana grupnya, pindah kemana, terserah. Saya kejar terus pokoknya. Saya punya asam lambung menahun selain mental illness. Iya. Itu maksudnya gimana sih? Saya pernah dirawat sama dokter spesialis kejiwaan. Iya. Dan saya dapat obat-obat antidepresan juga. Ya. Saya nggak bisa apa? Abilify ada. Apanya? Obatnya ada namanya Abilify. Saya sudah lupa, sudah saya buang. Sudah lama saya buang, nggak tahu dah. Soalnya saya masih simpan satu lagi. Oh, saya sudah buang itu semua obatnya, udah nggak tahu. Saya masih ingat, saya dokter kejiwaan saya waktu itu dokter Hedina Suwondo, seperti itu. Ya. Saya Ini- dibawa ke situ. Ya ini Karena Mbak bilang di sini nih apa? tanggal 13 Oktober itu tahun 2021. Satu lagi Pak, ambeien saya mengecil. Mola sih ada 10. Anak mau terus kamu ini mola. Nah ini sebenarnya buat saya pribadi ya, nggak masuk akal. Buat saya pribadi nggak masuk akal. Ada Bang Bernard di sini, ada Pak Arif, Pak yang lain bisa menjelaskan kenapa bisa Mbak Nugraheni ini mendapat kesembuhan semudah itu ya. Menurut saya mudah ya Mbak ya. Iya, udah. Saya nggak ada ngasih obat kan ya? Ada? Nggak ada. Ketemu aja nggak pernah, cuman ketemunya lewat via HP. Luar biasa, puji Tuhan. Ini yang membuat saya terus semangat ya. Walau pernah saya ngambek, artinya bukan ngambek sama teman-teman di sini, saudara-saudara di sini, ngambek ke diri saya gitu kan. Saya berhenti deh. Saya mau fokus urus bisnis.
Nah, kembali saat itu Pak Prawidi kami bertelepon, pengalaman beliau memanggil saya kembali. Mungkin itu cara Tuhan ya Pak ya, Pak Prawidi ya, nyuruh saya balik lagi, memperhatikan saudara-saudara semua. Walau sekarang ya nggak tahu ya, kayaknya bukan matre lah ya, angka 8 kan bagus ya. 8-nya juga cuma 5 kok. Ya Mbak ini ya, Mbak Nugrah ini ya, nggak terlalu mahal lah ya, 8 ya. Ya. 88.888 rupiah. Itu murah daripada masuk rumah sakit. Boleh tanya Mbak saya? Ya langsung aja, Bang Bernard ya. Iya, boleh tanya. Iya. Itu pas merasa ada gangguan kejiwaan itu jedahnya dengan kontak ke Pak Elisa itu dalam kondisi sudah sehat atau masih dalam perawatan? Sudah nggak dirawat. Jadi sudah sembuh dirawat. Terus ingin Belum. memperbaiki lagi? Itu Baru- belum sembuh, masih cuman beberapa persen aja. Hmm, Tapi sudah bisa ngomong. Saya kan awalnya nggak bisa ngomong. kalau boleh tahu kegangguannya itu karena apa? Halusinasi kah? Atau ada entitas kah? Atau mungkin depresi? Hmm. Apa? Sepertinya ya dari depresi iya, terus ada campuran, ada entitasnya yang nggak jelas gitu, ada campur. Ya. Kalau dari sisi keluarga ada nggak yang ada di ranah spiritual dari keluarga? Ada sih, tapi beda aliran semacam itu. Bapak audionya bisa Kalau melihat secepat itu prosesnya, rata-rata orang yang punya koneksi spiritual entah dari ranah DNA-nya orang tua atau kakeknya itu lebih cepat terkoneksi. Dari Pak Elisa sendiri kan ada juga. Jadi orang-orang yang seperti itulah secara roh lebih cepat terhubung. Jadi prosesnya lebih cepat dibanding orang yang secara DNA tidak bersinggungan dengan hal-hal spiritual seperti itu. Makanya urusannya lumayan kalau namanya jiwa itu secara frontal cortex-nya sendiri udah kena, secara logiknya udah kena, dan itu dokter saja setengah mati. Tapi Iya. bisa secepat itu, ya itulah mungkin jawaban secara teori mediknya ada link sebelumnya, sehingga itu lebih dipermudah. Dengan penyakit-penyakit yang lainnya, ada yang lebih berat dari itu? Enggak sih, ya cuman itu gangguan kesehatan itu. Jadi kadang cuaca panas, tapi kadang kedinginan, kadang muncul bidur seperti Biduran, ya? itu. Biduran. Alergi gitu ya jadi. Kayak gitu. Terus makan apa nggak jelas, perut itu rasanya itu. Mas Toha bisa di mute dulu itunya, audionya Mas Toha.
boleh satu lagi Mbak, kalau boleh Ya, di-share cara yang dilakukan seperti apa? Mungkin jadi buat pelajaran buat kami semuanya dari metode yang dipelajari dengan Pak Elisa yang Mbak terapkan sehingga mempercepat untuk kesembuhannya seperti apa? kalau saya sih awalnya kan ya membaca yang itu Bapak Elisa kirim itu kan tutorial buat pemula itu bangsanya itu kan semuanya itu saya baca, saya coba terapkan. Terus saya nggak mikirin gitu loh. Maksudnya saya lepas aja semuanya, nggak saya pikirkan gitu. Saya ikhlaskan semuanya, saya lepas semua, belajar buat lepas semuanya. Akhirnya ya nggak kerasa pelan-pelan hilang, memudar semua seperti itu. Bahkan sekarang bisa terapi orang ya. Ya kalau terapi orang kadang masih belum pede, kadang pede nggak mesti masih belum nggak tentu sih. Dari apa yang disampaikan Bang Bernard tadi, karena yang saya alami pun mirip, sangat mirip. Sangat mirip, saya gampang lelah, gampang kehilangan tenaga, gampang sakit kepala, bahkan sampai mimisan. Ya, di 8 tahun lalu bahkan ya sedang berada di klinik kejiwaan selama 2 bulan. Ini persis 8 tahun lalu. Makanya saya bingung kenapa selalu dipertemukan dengan angka 8 itu. Nah, setelah meditasi itu di akhir Maret 2020 ya, saya meditasi. COVID masuk, saya meditasi. Nggak dicari-cari, ya ketemu link aja. Ketemu link, apaan sih meditasi? Saya coba. Ternyata nggak ada yang sesat dengan itu. Kan notabene menurut agama saya itu meditasi dianggap penyembahan ke patung, ke Buddha. Jadi ya enggak lah itu meditasi penyembahan buat ini gitu. Bang Bernard ketawa. Kami seagama soalnya. Jadi Mbak Nugraheni boleh, nggak apa-apa, nggak usah. Menurut saya ya, saran saya nggak usah takut. Tanpa diketahui orang pun, ya doakan aja, booster aja mereka. Tapi bisa ditakar juga badan ya. Saya sejauh ini sih nggak pernah merasa drop kalau ngebantu orang. Malah kalau banyak ngebantu orang dalam sehari itu, saya over. Ini panas nih, ujung jari ini, kuku ini kayak udah mau copot, mau lepas nih. Saudara-saudara yang lain mungkin ada yang mau ditanya ke Mbak ini, ke Mbak Nugraheni, ke Naya Tata. Ke Naya Tata ini anak perempuannya. Kalau ada yang mau nanya, kalau nggak ada, oke itu Teti, silakan. Mbak Nugra, Halo Bunda, makin sehat? puji Tuhan. Pengen meluk rasanya. Iya, pernah kita kan tanya-tanya ya 2 tahun yang lalu, hampir ya 2 tahun ya. Iya. Sehat saya lihat, makin itu senyumnya loh, makin manis. Terima kasih. Ucap ya, semangat ya. Iya. Rasa mau peluk, kan sering tak peluk itu waktu itu kan? Saya peluk, ya. Hampir ya 2 tahun yang lalu ya, baru-baru masuk RSN. Hampir lah, iya. Semangat ya. Iya, Saya nggak ada Bunda. nanya, cuman saya mau meluk aja, peluk cium lah. Ya, Rasanya semangat. pengen meluk aja. Intinya hidup ini semangat, semua dilalui, pasti Tuhan beri kekuatan. Oh, lo nemburu, Ketika kita Allah. selalu Oh, lo berdoa. nemburu.
ketika kita selalu bersyukur, pasti kuat. Amin, amin, Amin. Iya, itu harus. amin. Ya, Iya. pokoknya semangat. Apapun dalam kondisi apapun, apalagi wanita, jadilah bijak. Siap. Iya, yang kedua, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Nanti hancur. Iya, Itu. saya sesuaikan saja. Iya, harus. Memang itulah kondisinya. Sesuai. Apalagi dalam kondisi sekarang, semuanya serba susah. Bagi yang susah, kalau saya nggak ada yang susah, hati senang. Udah itu aja. Ya, tetap semangat. Ya, smart. Oke. Ya, apapun itu, dalam kondisi apapun, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yes, siap. Siap, Bunda. Siap opung ya. Harus. Itu juga harus makin kuat kita. Semuanya yang di grup ini, saya senang. Iya benar. Ini rasanya, gimana gitu energinya sekarang nih. Karena semuanya pada senyum, pada ketawa. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Ya, ya Mbak ya. Oke. Iya. Terima kasih, Bunda. Sama-sama sayang. Aduh, gemes ya. Baik, kalau udah nggak ada, kita tutup. Saya ucapkan terima kasih atas nama Rumah Sehat Nuswantara. Saya ucapkan terima kasih buat kita semua. Mbak Nugraheni, terima kasih udah sharing pengalamannya, perjuangannya dalam hidup, perjuangannya menghadapi penyakit. Sekarang sudah lebih baik, sudah sembuh ya. Sudah sembuh, ya mari berkarya. Paling nggak, kalau nggak bisa ke orang lain, ya ke kucing tetangga lah. Ke tanamannya, itu kan tinggal lepas, Oke, terima kasih buat kita semua. Selamat malam, mimpi indah, sehat selalu. Sampai besok pagi kita meditasi bersama lagi. Horas, Rahayu, Namaste. Rahayu. Terima kasih, kasih, Bang El. Terima kasih Bung El. Terima kasih. Kawan, Terima sobat-sobat kasih semua, semuanya. Terima kasih. Dadah. Mimpi indah, tapi jangan mimpiin aku ya. Makasih Bu, makasih. Ya. Terima kasih.